Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan seminar kuliah praktik ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Tika Amalia, mahasiswi program studi statistika Universitas Islam Bandung dengan NPM 1006011181138. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Dr. Nusar Hajarisman, SSI MSI, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan kuliah praktik ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Anneke Iswani sebagai dosen penguji pada seminar kuliah praktik kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan bidang perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Latar belakang. Kuliah praktik merupakan salah satu mata kuliah yang bersifat wajib untuk diambil oleh mahasiswa di program studi statistika Universitas Islam Bandung, di mana kuliah praktik ini didampingi oleh seorang dosen pembimbing. Mengenai latar belakang penelitian yang digunakan pada laporan ini, yaitu yang pertama, anggapan masyarakat terhadap pelayanan publik, di mana melihat fenomena saat ini, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa berurusan dengan perpustakaan adalah sesuatu hal yang rumit, melelahkan, menghabiskan banyak waktu, dan petugasnya arogan. Anggapan tersebut ada karena pelayanan publik cenderung bersifat mengatur, sehingga jauh dari pelayanan yang baik. Yang kedua, instansi pelayanan publik di Indonesia harus melakukan survei kepuasan masyarakat agar mendapatkan feedback secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut penting bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berikut merupakan masalah yang muncul dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidang perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Dan yang kedua yaitu indikator survei kepuasan masyarakat apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pelayanannya oleh bidang perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, sehingga dalam hal tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama, tujuan dari kuliah praktik yaitu 1. Untuk mengaplikasikan metode statistika di bidang tertentu pada pelaksanaan kuliah praktik. Dan yang kedua, untuk memperoleh ilmu serta pengalaman dan sebagai media untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang kedua, tujuan dari penelitian, yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidang perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Yang kedua, untuk mengetahui indikator survei kepuasan masyarakat yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pelayanannya oleh bidang perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, sehingga dalam hal tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari kuliah praktik adalah 1. Dapat mengaplikasikan langsung penerapan metode statistika di bidang tertentu pada pelaksanaan kuliah praktik. Yang kedua, memperoleh ilmu dan pengalaman serta sebagai media untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dan manfaat dari penelitian adalah 1. Diperolehnya umpan balik langsung dari masyarakat sehingga Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka sebagai penyelenggara pelayanan publik akan memiliki informasi terbaru mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dari bidang perpustakaan. Yang kedua, diketahuinya indikator-indikator yang perlu diperbaiki dari persepsi masyarakat terhadap pelayanan bidang perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, sehingga menjadi suatu bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut merupakan profil Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Sejarah singkat Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, di mana undang-undang tersebut merumuskan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, sebagaimana diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di mana pemerintah mewajibkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan dokumen strategis yang diatur oleh masing-masing instansi. Sehingga dalam hal tersebut dibentuklah Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tentang pembentukan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka. Yang kedua yaitu tugas pokok Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Menurut Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Yang ketiga yaitu fungsi pokok Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Yang pertama, perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Yang keempat, pelaksanaan administrasi dinas. Dan yang kelima, pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan yang keempat adalah struktur organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Berikut merupakan struktur organisasinya dengan Kepala Dinas yaitu Bapak Iwan Dirwan, SSTP, dan Sekretarisnya Ibu Dr. Anda Hajah Rina Hindariani Afiatin. Selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Yang pertama, kepuasan dan perilaku masyarakat. Menurut Kotler dan Killer tahun 2009, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja yang didapatkan sesuai dengan ekspektasi, maka akan menjadi puas. Akan tetapi, jika kinerja yang didapatkan tidak sesuai ekspektasi, maka akan merasa tidak puas. Landasan teori yang kedua mengenai survei kepuasan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai survei kepuasan masyarakat, yaitu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Landasan teori yang ketiga yaitu pelayanan publik. Menurut Kotler tahun 2003, beliau menyebutkan bahwa pelayanan atau servis adalah sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang bisa diberikan kepada orang lain. Berikut merupakan kendala yang dialami selama berlangsungnya kuliah praktik, yaitu ketika ditempatkan di bidang keuangan di mana sumber dana instansi harus sama jumlahnya atau balance dengan alokasi dana tersebut. Tetapi dengan bimbingan oleh Ibu bagian bidang keuangan, maka kendala ini dapat diatasi. Identifikasi data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh bidang perpustakaan pada Dinas Arsip Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dengan menyebarkan kuesioner kepada pengunjung perpustakaan sebanyak 50 responden. Adapun klasifikasi responden dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan utama. Berikut merupakan penyajian data berdasarkan klasifikasi responden. Yang pertama, berdasarkan umur, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yaitu berumur 10 sampai 20 tahun sebanyak 26 orang. Yang kedua yaitu klasifikasi responden menurut jenis kelamin. Di sini dapat terlihat bahwa mayoritas responden yaitu berjenis kelamin perempuan sebanyak 64% atau sekitar 32 orang dari total responden. Selanjutnya yaitu klasifikasi responden menurut pendidikan terakhir. Di sini diperoleh bahwa mayoritas responden berpendidikan terakhir SLTP yaitu sebanyak 21 orang. Yang terakhir yaitu klasifikasi responden menurut pekerjaan utama. Di sini dihasilkan bahwa
Mayoritas responden bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa, yaitu diperoleh sebanyak 27 orang dari total responden. Berikut akan diuji bagaimana validitas dan reliabilitas instrumennya atau dalam hal ini kuesioner dengan mengambil 30 responden secara acak. Berikut merupakan hasil yang didapatkan dari setiap item pernyataan yang sebanyak 9 ini memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel, yaitu sebesar 0,3610 yang diperoleh dari tabel R dengan taraf signifikan 5%, derajat bebasnya adalah 28, dan didapat R hitungnya yaitu 0,3610. Sehingga dalam hal ini karena nilai R hitung dari setiap item pernyataan lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat dikatakan item pernyataan ini bersifat valid. Dibuktikan juga dengan nilai Cronbach alfanya yaitu sebesar 0,712 yang lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen ini bersifat reliable. Selanjutnya yaitu hasil survei kepuasan layanan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai unsur indikator dari survei kepuasan masyarakat atau SKM meliputi 1. Persyaratan pelayanan, 2. Prosedur pelayanan, 3. Waktu pelayanan, yang keempat biaya atau tarif pelayanan, 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan, ke-6. Kompetensi pelayanan, ke-7. Perilaku pelayanan, 8. Sarana dan prasarana, dan yang terakhir penanganan pengaduan pelayanan. Penyajian data yang disajikan ke dalam distribusi frekuensi. Macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi tunggal, di mana tabel ini digunakan untuk menyusun data dengan kuantitas yang relatif sedikit. Yang kedua yaitu ada tabel distribusi frekuensi kelompok, di mana tabel ini digunakan untuk menyusun frekuensi dengan kuantitas data yang cukup besar dan mengelompokkannya ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Kemudian terdapat frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif ini dihasilkan dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan menjumlahkan frekuensi dan frekuensinya. Dalam hal ini dan dalam penelitian ini digunakan tabel distribusi frekuensi tunggal karena data yang kuantitasnya hanya 50 orang. Berikut merupakan hasil uji tabel frekuensi untuk indikator persyaratan pelayanan, di mana persen kumulatif yang dihasilkan yaitu 86% untuk jawaban sesuai dan 2% untuk jawaban tidak sesuai. Yang kedua yaitu hasil tabel uji frekuensi untuk indikator prosedur pelayanan, di mana persen kumulatif yang dihasilkan yaitu 78% untuk jawaban sesuai dan 2% untuk jawaban tidak sesuai. Indikator yang ketiga yaitu waktu pelayanan. Persen kumulatif yang dihasilkan yaitu sebesar 68% untuk jawaban sesuai dan 20% untuk jawaban kurang sesuai. Yang keempat yaitu indikator biaya atau tarif pelayanan. Persen kumulatif yang dihasilkan yaitu 80% untuk jawaban sesuai. Yang kelima yaitu produk spesifikasi jenis pelayanan dengan persen kumulatif yang dihasilkan yaitu sebesar 78% untuk jawaban sesuai dan 2% untuk jawaban tidak sesuai. Yang keenam yaitu indikator kompetensi pelaksana pelayanan, persen kumulatif yang dihasilkan yaitu 78% untuk jawaban sesuai. Yang ketujuh yaitu perilaku pelaksana pelayanan dengan persen kumulatif yang dihasilkan yaitu 90% untuk jawaban sesuai. Yang kedelapan yaitu sarana dan prasarana, persen kumulatif yang dihasilkan yaitu 92% untuk jawaban sesuai dan 2% untuk jawaban tidak sesuai. Dan yang terakhir yaitu untuk indikator penanganan pengaduan pelayanan, persen kumulatif yang dihasilkan yaitu sebesar 82% untuk jawaban sesuai dan 2% untuk jawaban tidak sesuai. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai SKM, di mana yang pertama bobot nilai tertimbangnya dihasilkan sebesar 0,1111, kemudian rata-rata per unsur dengan rumus total jawaban responden setiap unsur dibagi total responden yang berjumlah 50, kemudian didapat hasilnya. Setelah diketahui rata-rata per unsur, maka dapat dihitung nilai survei indikator pelayanan dengan cara mengalihkan setiap nilai rata-rata per unsur ini dengan bobot nilai tertimbang sebesar 0,1111, kemudian dijumlahkan. Dan didapatkan nilai surveinya sebesar 3,0908.
Setelah nilai survei indikator pelayanan diketahui yaitu sebesar 3,0908, maka selanjutnya dihitung nilai survei kepuasan masyarakat di mana SKM ini merupakan perkalian antara nilai survei dengan nilai dasarnya. Nilai dasar ditetapkan sebesar 25 untuk kemudahan pengkonversian nilai, yaitu didapatkan hasil sebesar 77,27005. Setelah didapatkan hasil sebesar 77,27005, maka akan dikonversi ke dalam nilai survei kepuasan masyarakat. Yang berarti bahwa pada pelayanan Dinas Arsip Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka didapatkan untuk pelayanannya adalah B dan kinerja unit pelayanannya adalah baik. Kesimpulan kuliah praktik yang pertama, dengan adanya kuliah praktik, penulis dapat menerapkan metode statistika yaitu statistika deskriptif pada evaluasi kinerja dan anggaran di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Dan yang kedua, kuliah praktik memberikan pengalaman serta ilmu yang didapatkan dalam beradaptasi di dunia kerja dan menjadi bekal penulis untuk kedepannya yaitu belajar bekerja untuk profesional, menentukan target untuk diri sendiri serta berkomunikasi dengan baik. Kesimpulan penelitian, secara umum kualitas pelayanan bidang perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dipersepsikan baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini ditunjukkan oleh survei kepuasan masyarakat yang diperoleh berkisar antara 68,0% sampai dengan 92,0%. Dan nilai survei kepuasan masyarakat yang diperoleh dari 9 indikator pelayanan adalah 77,27005%. Dari tabel uji frekuensi didapatkan nilai persen kumulatif sebagai berikut. Dan indikator yang dikategorikan baik dalam survei kepuasan masyarakat yaitu yang pertama persyaratan dengan nilai sebesar 86%, yang kedua yaitu biaya dengan nilai 80%, yang ketiga produk dengan nilai 90%, yang keempat perilaku dengan nilai 90%, yang kelima yaitu sarana dengan nilai 92%, dan yang terakhir pengaduan pelayanan sebesar 82%. Kemudian indikator yang dikatakan baik tetapi harus ditingkatkan pada survei kepuasan masyarakat yaitu yang pertama prosedur dengan nilai 78% dan kompetensi dengan nilai 78%. Sedangkan untuk indikator yang dinilai kurang baik pada survei kepuasan masyarakat yaitu indikator waktu pelayanan dengan nilai 68%. Yang terakhir yaitu saran dan masukan bidang perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan khususnya untuk waktu pelayanan, prosedur pelayanan, dan kompetensi pelayanan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.